Halo, assalamualaikum teman-teman hobi recovery logam berharga. Selamat berjumpa lagi di channel Jejak 101. Untuk video kali ini saya akan mencoba merecovery emas dari bahan IC RAM PC ya, yang DDR1. Yang DDR1 IC-nya seperti ini teman-teman. Ini saya dapatkan dari RAM atau memori PC komputer yang DDR1 ya. IC-nya seperti ini. Kalau yang DDR2 IC-nya seperti ini. Ini RAM PC DDR2 ya. DDR2 IC-nya tanpa kaki seperti ini. Untuk merecovery emas dari chip atau IC DDR1 ini, kita harus menghilangkan dulu kaki-kakinya ya teman-teman. Sebelum proses roasting kita hilangkan dulu kaki-kakinya ya, kaki-kaki dari IC ini dengan menggunakan asam nitrat atau nitrit. Ini saya sudah siapkan nitritnya untuk merendam IC ini ya, supaya kakinya larut dulu di dalam nitrit. Dan perlu teman-teman ketahui ya, setiap video saya selalu menggunakan bahan kimia nitrit dan HCl racikan. Jadi teman-teman juga bisa menggunakannya ya. Sudah saya tes semuanya dan bisa digunakan. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita proses ya, seperti biasa akan saya timbang dulu berapa IC RAM DDR1 yang saya punya sebelum kita olah, dan nanti kita timbang hasil endapannya. Nanti kita timbang hasil endapannya berapa gram atau miligram dari bahan IC RAM DDR1 komputer ini. Oke, kita timbang dulu teman-teman. Kita siapkan dulu timbangannya. Oke, kita timbang dulu teman-teman IC yang saya punya untuk di recovery emasnya atau logam berharganya. Berapa gram IC yang saya punya? Oke, seberat 1,2 on teman-teman. Oke teman-teman, IC RAM DDR1 komputer yang saya punya seberat 1,2 on ya, atau 120 gram, yang akan kita coba recovery logam berharganya ya, yang akan kita recovery emasnya. Dan nanti kita timbang berapa gram atau miligram endapan emas hasil recovery dari bahan IC RAM DDR1 ini dengan berat 120 gram atau 1,2 on. Sebelum kita roasting, kita hilangkan dulu kakinya dengan cara rendam nitrit dulu. Oke, kita langsung rendam saja teman-teman. Kita masukkan dulu ke toples kaca ya, untuk nanti direndam nitrit. Ini IC sudah saya masukkan ya di toples kaca dan siap kita masukkan nitritnya. Ini maksudnya untuk menghilangkan
kaki-kaki dari IC tersebut teman-teman, sebelum kita proses ke tahap selanjutnya ya. Nah, cukup segini aja. Oke, ini sudah kurang lebih 5 menit saya diamkan ya, saya rendam dengan nitrit dan mulai ada reaksi, mulai keluar gelembung-gelembung di dalam larutan yang menandakan mulai bereaksi nitritnya dengan logam kaki dari IC tersebut. Nanti setelah kaki-kaki dari IC tersebut larut, kita cuci ya IC tersebut, kemudian kita roasting atau kita lakukan pembakaran. Oke, baiklah teman-teman, ini udah saya rendam kurang lebih 1 jam dan bisa kita lihat ya, larutannya warnanya hijau seperti ini dan reaksinya sudah tidak ada, berarti kaki-kaki dari IC tersebut sudah larut di dalam nitrit. Sebelum saya filter larutan nitritnya, ini mau saya tes dulu menggunakan stainless ya, karena warna dari larutannya, dari solusinya mencurigakan ada palladium. Palladium biasanya warnanya hijau seperti gini ya, solusinya hijau, hijaunya hijau seperti kita lihat di kamera teman-teman. Ini biasanya mengandung palladium, tapi untuk memastikannya kita coba menggunakan stainless chloride untuk memastikan apakah ada palladium di larutan ini. Oke, kita langsung tes saja teman-teman. Kita ambil sampel dari larutannya sedikit untuk kita uji. Oke, untuk memastikannya kita langsung tes menggunakan stainless. Ini stainless chloride buatan sendiri juga ya, dari Timah Putih sama HCL. Teman-teman bisa membuatnya sendiri. Tutorial videonya sudah saya upload juga. Oke, kita langsung tes saja teman-teman, apakah ada palladium dalam ternyata ada perubahan warna teman-teman. Bisa kita lihat sama-sama ya, ada warna coklat di sana menandakan ada palladium dalam larutan ini. Lumayan ya kandungan palladiumnya, konsentrasinya lumayan banyak. Jadi kaki dari IC memori RAM DDR1 itu mengandung palladium teman-teman ya. Nanti kita tes juga untuk peraknya, barangkali mengandung perak dengan HCl atau air garam. Tapi sebelumnya saya saring dulu larutan ini ke dalam botol ini ya. Ini saya saring dulu ya, larutan ring nitritnya saya saring dulu. Nanti saya cuci IC-nya dan nanti kita tes larutan ini apakah mengandung perak juga. Setelah kita tadi tes mengandung palladium ya, positif. Nanti kalau kita mau mengendapkan palladiumnya, ini larutan ini harus bersih dulu dari perak ya, harus bersih dari perak, baru kita bisa endapkan palladiumnya. Oke, baiklah teman-teman, sambil menunggu proses penyaringan, kita cuci dulu ya IC RAM DDR1 ini. Sebelum kita roasting, kita cuci dulu dari nitrit dengan menggunakan air suling teman-teman. Ini air sulingnya
air suling Aquades untuk aki ya, tapi yang bukan air sur, tapi yang air sulingnya ya, air destilasi atau Aquades untuk mencuci IC-nya agar bersih dari nitrit. Ini bisa dibilas 2-3 kali teman-teman sampai bersih ya. Air bilasannya warna putih karena dari timah teman-teman. Ini ada timah nitrat di bawah ya, bisa kita lihat di bagian dasar botol ini ada timah nitrat yang mengendap. Ini ada timah nitrat yang mengendap teman-teman. Nah, jadi kita bersihkan dari timah. Oke teman-teman, ini sudah bersih ya kaki-kakinya. Untuk merecovery logam emasnya, ini perlu di roasting dulu, dibakar kemudian ditumbuk atau dihaluskan. Bisa menggunakan tromol atau gelondong ya untuk menghaluskannya nanti. Oke, kita langsung saja ya teman-teman untuk proses roasting atau pembakaran. Kita bakar dulu IC ini. Oke teman-teman, untuk proses roasting saya gunakan kaleng bekas ya, atau teman-teman bisa juga menggunakan wajan. Kalau saya karena memanfaatkan yang ada, saya bakar di kaleng ini aja teman-teman. Bakar sampai berwarna putih ya. Kalau sudah warnanya putih-putih, itu berarti sudah siap untuk dihaluskan atau ditumbuk. Oke teman-teman, ini sudah mulai memutih ya, berarti sudah hampir matang, sudah siap untuk ditumbuk, dihaluskan. Kita setelah di roasting ini langsung kita haluskan teman-teman. Kalau sudah warnanya putih begini berarti sudah siap kita tumbuk ya, kita haluskan. Ditumbuk sampai halus teman-teman ya, sehalus mungkin, sebisa mungkin. Kalau teman-teman ingin serius mengolah, teman-teman bisa menggunakan tromol ataupun gelondong ya untuk menghaluskannya. Kalau saya hanya menggunakan cobek dari batu dengan martil palu, jadi peralatan yang sederhana sekali. Nah, segini sudah cukup halus teman-teman. Kita saring dulu ya, sebelum nanti kita dulang dulu ya, biar bersih. Tinggal logamnya saja nanti kita olah. Oke, kita saring ya, sudah halus. Ini IC yang sudah halus teman-teman, IC yang sudah dihaluskan dan sudah disaring ya dari logam-logam yang kasar, sudah dipisahkan. Ini hasilnya seperti ini. Nanti ini kita saring lagi menggunakan magnet teman-teman.
untuk menghilangkan logam-logam seperti besi, stainless kalau ada ya. Kita filter menggunakan magnet. Saya menggunakan magnet bekas harddisk teman-teman, magnet neodymium ya, bekas ini harddisk, untuk menghilangkan logam-logam besi kalau ada. Bisa kita lihat teman-teman, ada yang magnet, yang nempel di magnet itu kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Sekali lagi, logam yang magnetisnya ya, pokoknya sampai bersih teman-teman. Sebelum kita olah lebih lanjut, kita singkirkan dulu logam-logam magnetisnya dari bahan IC ini. Ini dia masih ada. Baiklah teman-teman, ini adalah IC yang sudah dihaluskan, sudah di roasting, kemudian ditumbuk halus, kemudian difilter logam kasarnya ini, kemudian difilter juga logam magnetisnya menggunakan magnet. Ini logam magnetisnya. Ini sudah siap kita cuci. Oke teman-teman, ini setelah kita filter tadi ya, setelah bersih dari logam kasar dan logam magnetis, ini kita cuci dulu teman-teman kotorannya, selain logamnya, biar hilang dulu sambil didulang sedikit. Ini yang di dasar ini ada logamnya, jadi hati-hati jangan sampai ke bawah air. Terus kita cuci ya sampai agak sedikit bening airnya, biar tidak mengotori larutan. Kita ambil logamnya saja nanti. Jangan takut ya, karena logam pasti di bawah. Oke, cukup. Ini kita lanjut proses. Saya biasa nitrit dulu teman-teman, kalau mau langsung aqua regia juga nggak masalah. Tapi karena saya seneng pakai nitrit dulu agar nanti pada saat pemurnian dengan aqua regia emasnya lebih murni. Oke, kita lanjut rendam dengan nitrit. Air bekas cuciannya jangan dibuang ya teman-teman. Nanti difilter atau diambil, ada endapan logam di situ. Itu bisa diolah lagi, dan biasanya saya dapat lagi di situ, di air ini ya, air bekas cuciannya. Ini akan saya rendam nitrit dulu teman-teman. Kalau teman-teman langsung aqua regia atau air aja juga bisa. Tapi kalau saya seneng di nitrit dulu agar nanti pas pemurnian menggunakan aqua regia emasnya sudah mulai bersih. Jadi saya tuangkan nitrit dulu, saya rendam dengan nitrit. Oke, cukup. Ini saya rendam nitrit dulu teman-teman ya, sebelum saya aqua regia.
Saya diamkan kurang lebih 1 jam. Oke teman-teman, ini sudah saya rendam dengan nitrit dulu ya. Udah kurang lebih 24 jam saya diamkan karena kemarin keburu sore. Jadi kita lanjutkan sekarang ya. Nah, bisa kita lihat di kamera teman-teman, emasnya sudah kelihatan ya, berada di dasar botol. Nih, yang warna kuning-kuning itu adalah emas yang akan kita recovery. Oke, kita lanjut pemurnian ya dengan Aqua Regia atau air raja. Kita langsung saring dulu larutan nitritnya dan kita rendam dengan air raja untuk memurnikan, untuk melarutkan emasnya. Kita bilas dulu ya agar nitritnya bersih. Kita bilas 1 kali aja dengan air suling. Oke teman-teman, ini sudah saya buang dulu nitritnya ya. Ini udah siap kita larutkan emasnya menggunakan Aqua Regia atau air raja. Bisa kita lihat ya teman-teman, emas itu berada di dasar. Ini dia emas-emasnya ya, yang warna kuning, emas itu emasnya. Ini kita akan larutkan menggunakan air raja atau Aqua Regia untuk pemurnian ya. Air raja merupakan campuran dari 2 asam ya, yaitu HCl dan HNO3 atau nitrit dengan ukuran 3:1 ya. HCl-nya 3 dan nitritnya atau HNO3-nya 1. Ini saya kira-kira aja ya teman-teman. Oke, cukup. Air rajanya sudah saya buatkan. Kemudian kita tuangkan ke toples yang mengandung emas. Ini akan saya biarkan air rajanya bereaksi dengan emas agar melarutkan semua emas yang ada di bahan IC ini ya. Kemudian nanti kita filter air rajanya yang sudah mengandung emas ke wadah atau toples yang lain untuk kita endapkan emasnya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Kita akan biarkan direndam air raja selama kurang lebih 2 jam. Ini sudah saya diamkan ya, rendam dengan air raja atau Aqua Regia lebih dari 12 jam supaya hasilnya maksimal. Jadi kita lihat di bagian dasarnya di bawah emasnya sudah tidak ada semua, sudah larut di dalam air raja. Bisa kita lihat teman-teman, sudah tidak ada emasnya, sudah larut di air raja. Ini tinggal kita endapkan emasnya, tapi kita saring dulu ke wadah yang lain. Ini saya akan saring ke toples yang satunya untuk mengambil air rajanya saja. Ini sudah saya pasang kapas ya di dalam corong filternya. Kita saring dulu teman-teman.
Oke, proses penyaringan sudah selesai teman-teman. Sudah tidak ada air aja di corong. Ini proses filter yang kedua kali teman-teman. Bisa kita lihat ya, larutannya sekarang sudah lumayan bening, sudah cukup untuk penyaringannya ya. Nanti setelah selesai penyaringan yang kedua ini, kita endapkan emasnya. Tapi sebelum diendapkan dengan SMB seperti biasa ya, kita kasih urea dulu untuk menetralisir nitrit, dan juga kita cek pH dulu biar meminimalisir kegagalan dalam pengendapan. Oke teman-teman, ini proses penyaringan yang kedua sudah selesai ya. Kita akan tes larutan ini untuk memastikan bahwa emas sudah larut ya, biar teman-teman yang lain juga tahu kalau cara pengujian larutan yang mengandung emas itu dengan strenus. Barangkali ada yang belum paham. Kita ambil sampelnya ya, seperti biasa sedikit saja. Kemudian kita teteskan stannous klorid atau timah klorida sedikit saja, setetes. Kalau memang ini kalau mengandung emas, ini akan berubah menjadi ungu. Oke, bisa teman-teman lihat ya bahwa air aja hasil rendaman IC dan hasil tes stannous juga menunjukkan positif ya. Kalau emas warnanya ungu seperti ini ya. Oke, kita lanjut pengujian pH-nya, pH dari larutan air kaya, untuk nanti kita siap endapkan itu di pH 1 atau pH 2. Untuk uji pH teman-teman bisa menggunakan kertas lakmus ya, atau nanti ada pH meter yang digital, silahkan beli ya. Kalau saya menggunakan kertas lakmus, kita celupkan ke larutannya. Nah, ini mendekati pH 1 ya, agak terlalu tua warnanya. Kita naikkan pH-nya menggunakan air suling untuk mengencerkan, atau kita netralisir dulu dengan urea nitritnya, juga bisa menaikkan pH. Ini saya siapkan urea ya, ureanya untuk menetralisir nitrit sekaligus bisa menaikkan pH. Kita langsung tuang saja teman-teman, kita taburkan di air ajanya. Nanti kalau nitritnya masih banyak yang aktif, nanti reaksinya gelembungnya banyak ya, bahkan bisa sampai tumpah. Jadi hati-hati, pelan-pelan saja untuk mereaksikan ureanya. Sebelum kita kasih SMB ya, biarkan dulu ureanya bereaksi dengan nitrit yang ada di air aja itu sampai gelembungnya hilang. Kalau ureanya sudah larut dan masih ada gelembung, boleh ditambah terus ya sampai gelembungnya hilang. Dan biasanya warna larutan menjadi cerah teman-teman. Setelah dikasih urea, biasanya warna larutannya menjadi cerah gitu. Oke, kita tes lagi pH-nya ya teman-teman, setelah kita kasih urea. Nah, kita bandingkan ya. Ini warnanya sekarang sudah tidak terlalu tua,
Ini sudah di pH 1 mau ke pH 2 ya. Ini udah siap saya endapkan menggunakan SMB. Kita lihat perubahan warna atau reaksi dari SMB, apakah bisa mengendapkan emas. Kita langsung taburkan saja ya ke dalam air raja SMB nya. Nah, ini reaksinya teman-teman. Reaksi SMB dengan ion emas yang ada dalam larutan air raja, dalam air kaya ya. Emas biasanya mengendap dan di atasnya keluar endapan-endapan hitam seperti ini. Nah, nanti endapan hitam ini mengendap ke bawah ya. Oke, baiklah teman-teman, ini sudah saya endapkan kurang lebih 24 jam dan bisa kita lihat di dasar botol ada endapan coklat, itu adalah endapan emasnya ya. Dan bisa kita lihat larutannya sekarang sudah bening. Untuk memastikan bahwa tidak ada emas di dalam larutan, kita coba tes stenosis lagi ya larutannya, barangkali ada emas. Tapi ini hanya untuk memastikan bahwa emas sudah tidak ada di dalam larutan. Kita tes menggunakan stenosis larutannya, dan larutannya sudah negatif ya. Tidak ada perubahan warna ungu, berarti emas sudah mengendap semua. Dan inilah emas hasil recovery dari bahan IC RAM DDR1 komputer ya, seberat 1,2 on atau 120 gram. Oke, baiklah teman-teman, kita bilas dulu ya, cuci dulu dengan air panas endapannya supaya bersih dari kimia. Kita buang dulu airnya ke botol yang lain. Jangan sampai endapannya ikut kebuang ya teman-teman. Kita bilas ya dengan air panas. Ini saya siapkan air panasnya teman-teman. Untuk membilas endapan agar bersih dari kimia dan agar pH-nya menjadi netral. Ini setelah turun masih ya, setelah turun ke dasar lagi, kita bilas sekali lagi teman-teman dengan air panas. Bisa 1 sampai 3 kali nggak apa-apa sampai bersih ya. Ini air bilasan yang ketiga ya teman-teman. Kita tes dulu pH-nya sudah netral atau belum ya. Kita tes dulu pH-nya ya. Sebelum kita keringkan pH dari airnya saja. Nah, bisa kita lihat teman-teman, pH-nya sudah netral ya, sudah tidak asam lagi. Berarti tinggal kita keringkan. Nah, ini airnya sudah saya buang. Ini mau saya keringkan teman-teman. Kita keringkan di ini ya, di gelas beaker. Nanti kita garang atau panaskan sampai kering. Ini sudah kering endapannya ya, sudah saya keringkan. Tinggal kita timbang.
teman-teman, ini endapannya yang sudah saya keringkan ya. Kita tinggal timbang berapa kira-kira endapan emas yang kita dapat dari bahan IC DDR1 seberat 1,2 on atau 120 gram. Yuk kita timbang sama-sama teman-teman. Nah, ini emas yang kita dapatkan ya teman-teman, dari bahan IC RAM DDR1 komputer seberat 1,2 on. Nah, ini tinggal kita logamkan ya. Untuk melogamkannya sudah saya videokan. Nah, ini saya akan kumpulkan dulu di stok botol saya ya di sini. Saya akan masukkan saja dulu di sini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Nanti kita coba merecovery emas dari bahan-bahan yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like jika teman-teman suka video saya, dan silahkan komentar apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.